Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurudlillahi ta'ala wa biniyatil khair nas'aluka ijabah wa salama syawalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratika ya Haji Hashim Asy'ari al-Maghfurullah wa ila hadratika ya Haji Rahman Surah al-Maghfurullah wa ila hadratika ya Haji al-Muhammad bin Haji al-Maghfurullah qaddasallahu sirrahu syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harwal waba'il haqima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Li khamsatun utfi biha harwal waba'il haqima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Ya khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda'i wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abda'i wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abda'i wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberikan waktu untuk menjadi seorang pemateri dalam ngaji online Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Cimahi. Pada sore hari ini saya akan membawakan tema tentang puasa dan alam semesta. Tercantum dalam surat Shad ayat 26 yang artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan penguasa di bumi ini, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Rekan-rekan kita senusantara, puasa itu artinya menutup secara harfiah. Menurut M.A. Salmon, kata puasa berasal dari upawasa, yakni serapan dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata upa dan wasa. Upa artinya masuk dan wasa artinya yang maha kuasa. Oleh karena itu upawasa memiliki arti yakni pendekatan diri kepada Tuhan yang maha kuasa. Hal tersebut sejalan dengan tradisi Islam yang bernama Syam atau Saum, atau yang lebih kita sebut dengan puasa. Saum itu menurut dalam kitab Safinah
disebutkan bahwasanya puasa itu menahan sesuatu yang bersifat hawa nafsu, dibatasi dengan waktu-waktu tertentu seperti itu. Dilihat dari aspek historis bahwasanya puasa ini merupakan tradisi atau ritual yang sangat kuno selain ritual penyembahan atau sholat atau juga persembahan seperti kurban. Seperti dalam riwayat yang lain bahwasannya puasa telah dijalankan oleh Nabi Adam, yakni pada tanggal 10 Muharram. Puasa tersebut dilakukan untuk memperingati pertemuan beliau dengan istrinya yakni Siti Hawa di padang Arafah. Lalu ada juga puasa Nabi Nuh, yakni puasa ketika ada banjir bandang sampai surutnya banjir tersebut. Lalu ada juga puasanya Nabi Musa yang diisyaratkan oleh Allah selama 40 hari. Lalu ada juga puasanya Nabi Daud yang menjadi kecintaan Rasulullah SAW. Lalu ada juga puasa Nabi Isa yang disyariatkan oleh Allah itu beserta umatnya itu 50 hari. Nah, begitu juga dalam beberapa tradisi filsuf. Para filsuf mempercayai bahwasannya dengan berpuasa akan meningkatkan daya pikir dan meningkatkan daya ingat kita. Oleh karena itu banyak sekali para filsuf-filsuf itu melakukan berpuasa seperti halnya Socrates atau yang lain-lain. Mereka juga melakukan puasa untuk meningkatkan daya ingat dan daya pikir mereka. Untuk meningkatkan daya ingat dan daya pikir mereka. Lalu ada juga berbagai puasa-puasa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain sesuai dengan tradisi dan kebudayaannya masing-masing. Nah, ada puasa dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali atau yang lebih kita kenal dengan Imam Al-Ghazali menjelaskan detail tentang ritual puasa, salah satunya dalam bab Asrarus Syam. Di dalamnya Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa rahasia puasa. Imam Al-Ghazali membuka bahasan dalam bab Asrarus Syam dengan makom atau posisi puasa. Menurut Imam Al-Ghazali, ritual puasa ini merupakan ritual yang sangat berkaitan dengan keimanan seseorang. Puasa juga disebutkan dari sebagian kesabaran. Nah, sedangkan kesabaran itu merupakan setengah dari keimanan. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali memberikan arti bahwasanya puasa itu adalah ritual yang sangat vital dalam agama Islam. Puasa berkaitan jelas dengan keimanan seseorang, yang pada akhirnya puasa memberikan dampak ketakwaan bagi diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa inti dari puasa itu adalah kesabaran. Kesabaran adalah kunci untuk menaklukkan hawa nafsu yang terdapat pada diri manusia. Dalam hawa nafsu manusia lah terdapat setan yang mampu menggoda manusia untuk berbuat kemaksiatan dan kejahatan. Maka kesabaran adalah kunci untuk menyeimbangkan dan mengontrol diri kita dari berbagai jenis kemaksiatan dan kejahatan. Lalu kesabaran juga adalah asal muasal dari seluruh akhlak terpuji yang ada dalam diri manusia. Jadi seluruh akhlak manusia itu bersumber pada kesabaran seseorang. Bagi Imam Al-Ghazali, puasa adalah media yang sangat tepat untuk penyucian diri dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga puasa menjadi ritual yang sangat istimewa bagi Imam Al-Ghazali karena puasa adalah satu-satunya ibadah yang sifatnya rahasia atau sir dan bersifat subjektif, yakni puasa ini dapat diketahui hanya oleh diri kita sendiri, dan yang dapat mengetahui selain kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa atau tidaknya diri kita itu orang lain tidak bisa menyimpulkan, karena yang berpuasa itu diri kita sendiri. Orang lain tak hanya dapat menerka-nerka secara pikiran rasionalitasnya. Nah seperti itu. Oleh karena itu puasa itu sifatnya rahasia dan sangat-sangat subjektif. Nah puasa itu dalam sifat subjektif atau rahasia ini
adalah hubungan yang intim antara seorang manusia, seorang hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa juga menjadi ritual rahasia yang hanya diketahui oleh seorang hamba dan Tuhannya, seperti bagaimana halnya tadi yang saya sebutkan. Al-Ghazali membagi puasa kepada 3 tingkatan, yakni puasa awam atau puasa yang seperti hanya orang-orang lakukan, yakni menahan segala sesuatu yang bersifat hawa nafsu yang ditentukan oleh batas waktu. Yang kedua ada puasa khusus atau puasa khawas. Nah, puasa khusus ini ada satu level lebih tinggi daripada puasa sebelumnya. Pada puasa kali ini di mana seseorang yang berpuasa menahan dan mencegah seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat atau dosa. Nah, tujuan dari puasa khawas ini yakni untuk menemukan puncak kenikmatan dan kedamaian pada batin kepribadian diri manusia tersebut. Jadi ketika kita dapat mengontrol diri kita sendiri, maka itu dapat mencapai ketenangan dalam diri kita sendiri. Lalu yang ketiga ada puasa khusus. Puasa ini yakni puasa tingkatannya para wali, di mana puasa ini memfokuskan hati dan pikiran mereka, juga anggota tubuh mereka untuk selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehidupan di bumi tidak bisa berjalan tanpa adanya keseimbangan, baik di laut, baik di udara maupun di darat. Semuanya membutuhkan keseimbangan. Maka apabila tidak ada keseimbangan, maka semuanya akan hancur. Seperti itu. Dan keseimbangan ini tidak akan mungkin berjalan bila tidak adanya kesabaran. Seperti itu. Nah, jika puasa diartikan sebagai manifestasi kesabaran, dan kesabaran adalah arti dari keseimbangan, maka tidak ada yang tidak berpuasa di muka bumi ini. Jadi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya itu berpuasa. Karena yang tadi itu, berpuasa merupakan kesabaran, dan kesabaran adalah manifestasi dari keseimbangan. Seperti itu. Seperti halnya dalam ilmu astronomi, tata surya atau planet-planet yang ada di langit sana itu berputar sesuai orbitnya untuk melakukan keseimbangan. Juga ada matahari yang terus menyinari bumi. Ada juga laut yang berpuasa untuk terus berpuasa dengan mengalirkan arusnya, dengan terus memberikan air bagi kehidupan. Juga ada udara yang berpuasa dengan memberikan oksigen bagi makhluk dan bagi manusia dan makhluk biotik untuk melakukan kehidupan, seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang lainnya gitu. Jadi pada intinya semua makhluk itu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan porsi dan pekerjaannya masing-masing. Ya, maka dari itu alangkah ironisnya apabila manusia tidak melakukan berpuasa, karena manusia seperti yang tercantum pada surat Shad ayat 26 tadi, bahwasanya manusia itu dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang mampu mengendalikan semuanya. Seperti itu. Maka jika seorang pemimpin dapat berpuasa, maka bisa dipastikan atau bisa dipercaya bahwa kepemimpinannya itu akan berjalan dengan lancar, karena dengan dia berpuasa dia akan mencapai keseimbangan dalam mengatur segala alam kehidupan. Nah, seperti itu. Maka kesimpulannya dari pembahasan kali ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berpuasa, maka manusia berpuasalah, karena dengan berpuasa kamu menjadi khalifah yang sempurna bagi seluruh alam semesta ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam berkata. Sekali lagi terima kasih telah menonton ngaji online pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Syukuran jazilan jazakumullahu khairan katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.